Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat izin Allah kita kembali bertemu pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab kelas 2. Bahasa Arab kelas 2 bab 4. Pada bab keempat kita akan membahas tentang musalla al-madrasah. Musalla al-madrasah. Musalla al-madrasati, musalla sekolah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradatu. Al-mufradatu artinya kosakata. Yang pertama, musalla. Coba diulangi, musalla. Coba diikuti, musalla. Apa artinya musalla? Ada yang tahu artinya musalla? Nah ini adalah gambar musalla. Musalla. Sekali lagi sama-sama, musalla. Ada yang tahu artinya musalla? Ya, betul, musolah atau tempat sholat. Musolah atau tempat sholat. Jadi masjid tapi lebih kecil. Nah, itu namanya musola. Biasanya musola ini kecil tempatnya, atau di satu kelurahan ada satu masjid besar. Nah, itu digunakan untuk sholat Jumat bersama-sama. Nah, di setiap RT atau di setiap RW itu ada musola kecil, atau musola di sekolah ada musola. Nah, ini tempat sholat cuma kecil, itu disebut musola, tempat sholat. Yang kedua, Al-Qur'anu. Coba diikuti, Al-Qur'anu. Coba diulangi, Al-Qur'anu. Kalian pasti tahu Al-Qur'anu artinya? Betul, artinya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'anu artinya Al-Qur'an. Qiblatun. Sekali lagi, qiblatun. Coba diikuti, qiblatun. Coba diulangi, qiblatun. Ada yang tahu artinya qiblatun? Nah, ini qiblah. Qiblatun, arah kiblat. Qiblatun artinya kiblat. Kalau kita sholat pasti kita menghadap kiblat. Kiblat itu menghadapnya kemana? Yaitu ke Mekah atau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah tempatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati. Ya, qiblatun mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Qiblatun mengarah ke kiblat, artinya mengarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Baik, selanjutnya birkatun. Birkatun. Coba diulangi, birkatun. Coba diikuti, birkatun. Ada yang tahu artinya birkatun? Ya, ini lihat, ini ada gambar birkatun. Hazihi birkatun. Ini adalah gambar birkatun. Apa artinya birkatun? Birkatun, sama-sama. Birkatun artinya kolam, betul. Ya kan ada gambar kolam. Artinya kolam. Nah, ini tempat wudhu. Kalau di masjid zaman dulu itu tempat wudhunya biasanya berbentuk kolam. Atau masih ada sekarang di daerah-daerah. Di daerah-daerah Jawa Barat masih banyak. Di daerah di Jawa Timur juga masih ada. Jadi masjid tempat wudhunya itu berbentuk kolam. Ini artinya kolam. Birkatun, kolam. Selanjutnya mirhadun.
Mirhadun. Coba diikuti. Mirhadun. Coba diulangi. Mirhadun. Ini adalah gambar mirhadun. Jadi siapa yang tahu artinya mirhadun? Apa artinya mirhadun? Ya, betul. Tempat wudhu. Nah, banyak kerannya kan? Kalau tadi tempat wudhunya di birkatun, di kolam. Nah, sekarang tempat wudhunya sudah lebih baik, yaitu menggunakan keran. Jadi kalau di masjid-masjid sekarang sudah menggunakan keran, tapi ada juga yang masih menggunakan kolam untuk tempat untuk berwudunya. Nah, tapi kolam ini yang tadi birkatun itu kolam itu semua yang berbentuk kolam namanya birkatun. Nah ini sekarang mirhadun artinya tempat wudu. Wara'a. Baik, sekali lagi wara'a. Coba diulangi. Wara'a. Coba diikuti. Wara'a. Ada yang tahu artinya wara'a? Nah, lihat. Lihat posisi sholat yang perempuan itu berada di wara'a. Ya, betul. Wara'a artinya belakang. Di belakang. Biasanya kalau dalam sholat berjamaah, ya namanya perempuan posisinya di belakang. Atau makmum, itu makmum posisinya di belakang imam. Wara'a. Baik. Ana atawaddau. Sekali lagi. Ana atawaddau. Coba diikuti. Ana atawaddau. Coba diulangi. Ana atawaddau. Nah, ini lihat gambar atawaddau. Ana atawaddau. Iya betul. Saya berwudu. Ana atawaddau. Saya berwudu. Ana usalli. Coba diikuti. Ana usalli. Coba diulangi. Ana usalli. Nah, ada yang tahu artinya ana usalli? Lihat ini gambar apa? Gambar orang salat. Ana usalli. Ya betul. Artinya saya salat. Saya sedang melaksanakan sholat. Nah, kalau kita niat sholat, usolli fardhu zuhri. Nah, niat saya sholat, nah, usolli saya sholat. Ana usolli saya sholat. Ana itu artinya saya, usolli itu sholat. Ana usolli saya sholat. Selanjutnya, sholatul zuhri. Sholatul zuhri. Sekali lagi, sholatul zuhri. Coba diikuti, sholatul zuhri. Coba diulangi, sholatul zuhri. Ada yang artinya sholatul zuhri? Ya, betul. Sholat zuhur. Sholatul zuhri artinya sholat zuhur. Baik. Jama'atan. Coba diulangi, jama'atan. Coba diikuti jama'atan. Sekali lagi sama-sama jama'atan. Ada yang tahu artinya jama'atan? Nah, sholat itu kan ada yang sendiri-sendiri, ada yang jama'atan. Betul, artinya berjamaah. Berjamaah. Jamaah itu artinya dari bahasa Arab berjamaah gitu. Ya. Berjamaah atau berkelompok, sholatnya berbarengan gitu. Jadi jama'atan artinya berjamaah atau berkelompok atau berbarengan. Amama. Coba diikuti, amama. Coba diulangi, amama. Sekali lagi sama-sama,
amama. Ada yang tahu artinya amama? Nah ini posisi imam ini ada di amama. Kalau sholat yang namanya imam ada di amama. Apa artinya amama? Iya betul, artinya di depan. Kalau sholat pasti imam berada di depan. Amama artinya di depan. Baik. Janiba. Sekali lagi. Janiba. Coba diikuti. Janiba. Coba diulangi. Janiba. Sekali lagi sama-sama. Janiba. Ada yang tahu artinya janiba? Nah lihat. Ada dua orang perempuan sholat di belakang. Nah yang satunya disebut janiba. Apa artinya? Ya betul. Janiba artinya di samping. Janiba. Nah, misalnya kita sedang sholat, di samping kita ada teman. Nah, teman saya sholat janibi. Nah, sholat di samping saya. Janiba artinya di samping. Amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping. Sa'atun. Coba diulangi. Sa'atun. Coba diikuti. Sa'atun. Sama-sama. Sa'atun. Ya, kalian pasti sudah tahu artinya sa'atun. Ini gambar sa'atun. Iya, betul. Artinya adalah jam. Sa'atun artinya jam. Baik. Ana aqra'ul Qur'an. Sekali lagi. Ana aqra'ul Qur'an. Kalian tahu ana artinya saya. Al-Qur'an artinya Al-Quran. Nah, aqra'u, apa artinya aqra'u? Nah, kalian pasti sudah tahu. Nah, ini ana aqra'ul Qur'an. Tuh, artinya adalah saya membaca Al-Quran. Jadi aqra'u itu artinya saya membaca. Aqra'u saya membaca. Nah, ini artinya saya membaca. Kemudian selanjutnya, baik. Ini mufradat di kelas 2 bab 4, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah kalian tahu kosakatanya dalam bahasa Arab, kalian praktekkan. Ada amama di depan, ada janiba di samping, ada waro'a di belakang, ada birkatun di kolam. Kalian boleh bilang, "Mah, nanti kita mandi di birkatun." Nah, mandi di kolam. Ada mirhabun tempat wudhu. Ada qiblatun arah kiblat, ada musalla. Nah, kalian hafalkan, nanti setelah itu kalian praktekkan. Tidak apa-apa dicampur dengan bahasa Indonesia berbicaranya. Kalau sudah tahu dipraktekkan, nggak apa-apa dicampur. Ana aqra'u al-Qur'ana. Saya membaca Al-Quran. Kalian tahu buku itu buku. Bahasa Arabnya apa? Alkitabu. Ana aqra'u alkitaba. Nggak apa-apa. Nanti dengan sering mempraktekkan, maka kita akan semakin terbiasa berbicara bahasa Arab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.